Halo, assalamualaikum. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama channel Bunda Dafa dan Arsya di aktivitas pagi. Ini sekitar jam 5 subuh. Saya sudah bangun dan ini kita mulai aktivitasnya dengan siram-siram pohon. Nah, biasa ya teman-teman, ini saya siram pohonnya itu menggunakan air AC yang saya tampung di dalam botol le mineral. Jadi kalau pagi itu kan lumayan banyak isinya ya, hampir penuh, dan ini saya gunakan untuk siram-siram pohon, dan ini kelihatannya lebih bisa menyuburkan tanaman teman-teman ya, dan hasilnya lihat tanaman saya walaupun musim kemarau tetapi ini hasilnya tanaman tumbuh subur dan tidak kekeringan teman-teman. Nah, inilah ya, seperti ini tanaman-tanaman saya. Ini tanaman yang sudah saya kurangi ya teman-teman, jadi udah nggak terlalu banyak lagi, dan pohon buah pun sudah saya kasihkan ke orang ya teman-teman, karena terlalu penuh dan terlalu banyak sampah gitu teman-teman. Jadi secukupnya aja, yang penting indah ya, masih kelihatan ada hijau-hijau. Oke, lanjut aja. Setelah siram-siram pohon, ini cuci piring dulu ya teman-teman, karena semalam itu biasanya sudah cuci piring, karena kalau hari sudah mulai sekolah itu rasanya udah lelah badan ya teman-teman. Nah, ini saya cuci-cuci piring ini biasanya malam hari itu sudah rapih ya teman-teman, dan paginya saya sudah cuci piring sisa sarapan gitu. Tapi kali ini karena sorenya saya nggak cuci piring atau malamnya, jadi cuci piringnya ini di pagi hari. Mungkin teman-teman ada yang samaan ya seperti saya, suka cuci piringnya itu sebelum tidur. Jadi sebelum tidur itu selain kita prepare diri, juga dapur dalam keadaan bersih. Sebetulnya akan lebih semangat seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita bangun tidur terus masuk ke dapur, keadaan dapur sudah bersih, rapi, itu rasanya mood booster buat kita para emak-emak ya. Jadi menambah semangat dan tidak jenuh gitu, kalau melihat piring udah bersih tuh rasanya fresh ya teman-teman. Tapi ya apalah daya, kalau sudah aktivitasnya full kemudian sudah kelelahan, ya gini deh, akhirnya pagi-paginya baru dicuci. Oh ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah nontonin channel YouTube saya, yang sudah support channel YouTube saya dengan cara like, comment, subscribe, dan yang sudah share video saya ucapkan terima kasih. Dan kepada teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan lupa dukungannya, like, comment, subscribe, dan kita bisa saling berteman dan mensupport channel kita masing-masing. Nah, dengan channel YouTube seperti ini, kita menambah teman dari manapun teman-teman berada, dan juga menambah jalin silaturahmi, persahabatan ya teman-teman. Dengan begini kita akan menjadi lebih kenal dan juga saling mensupport lah, seperti itu. Saat ini kita sudah mulai aktif pagi lagi ya teman-teman, setelah libur sekolah. Biasa kita itu kalau sudah anak-anak mulai sekolah di pagi hari itu benar-benar sibuk dan juga riuh ya teman-teman, karena kita dari melek mata itu sudah mempersiapkan sarapan, kemudian bekal anak-anak sekolah, dan juga kita yang ngantar sekolah. Jadi kalau kesiangan sedikit aja rasanya sudah moodnya itu udah beda ya teman-teman. Nah, ini lanjut aja, saya mau menanak nasi. Cukup masak segini aja ya teman-teman, karena yang makan tuh hanya bertiga. Itu pun kalau suami makan di rumah, kalau tidak ya ini hanya berdua. Besoknya pasti masih ada sisa, dan biasanya saya goreng atau saya campur lagi sama nasi yang baru, karena sayang ya teman-teman, sekarang beras mahal, jadi kalau dibuang itu rasanya nggak tega gitu teman-teman.
Dan ini juga termasuknya sudah masuk ke tanggal tua ya teman-teman. Jadi ini saya udah nambah beras lagi. Kemarin saya beli 5 kilo. Biasanya kalau 10 kilo itu cukup ya teman-teman. Karena kemarin kan habis liburan anak-anak kumpul. Dan ada si kakak di rumah. Nah itu biasanya porsi makan bertambah dan masak pun agak sedikit lebih banyak lagi ya teman-teman. Jadi ya nambah beras lagi, nggak apa-apa ya teman-teman, berkah rezekinya suami-suami kita. Baiklah lanjut aja ini teman-teman ya. Saya mau merapihkan ini di bagian depan TV ada perintilan-perintilan ya, saya lapin dulu ya teman-teman karena udah lumayan beberapa hari ini kelihatannya kotor, belum saya bersihkan. Siapa teman-teman yang masih suka pakai masker kalau keluar? Ini samaan ya sama saya, kalau masih ada teman-teman yang semenjak ada corona, jadi kalau masih terbiasa gitu maksudnya ya, keluar itu selalu menggunakan masker. Rasanya kalau nggak pakai masker itu kita banyak menghirup debu gitu teman-teman ya. Ada hikmah baiknya juga di balik kejadian corona. Jadi setiap kemana-mana itu mesti selalu pakai masker ya teman-teman. Selain untuk melindungi muka kita gitu agar nggak terlalu kena sinar matahari yang panas, kemudian juga debu yang masuk itu juga nggak terlalu berlebihan ya teman-teman. Kalau kita nggak pakai masker kan kayaknya langsung loss aja gitu. Jadi walaupun corona udah nggak ada, tetap masih rutin beli masker ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah udah selesai. Lanjut ini kita bersihkan di lemari stok, penyediaan stok bulanan ya teman-teman. Nah ini di sini ada stok obat-obatan, ada vitamin, dan juga ada gula, tempat gelas. Nah ini biasanya obat-obatan ini kan ada tempatnya nih teman-teman. Biasa ya kalau sudah habis dipakai itu suka seenaknya naruhnya ya teman-teman, diletakkan di situ aja, nggak dibalikin lagi ke kotak obatnya. Nah ini coklatos dari lebaran ini teman-teman, nggak laku, nggak dimakan-makan ini, nggak tahu dalamnya masih bisa dimakan atau enggak. Nanti saya cek lagi, kalau enggak ini mau saya buang aja. Kadang anak-anak tuh kalau di stok kayak gini malah nggak suka gitu teman-teman, mungkin dia bosan kali ya, lebih senang jajan gitu secukupnya dan mereka variatif gitu pilihan jajannya. Kalau di stok-stok makanan paling sekali 2 kali dimakan. Nah selanjutnya kalau masih ada stok itu dia nggak mau lagi teman-teman, kayak bosen gitu. Ada nggak sih teman-teman yang stok makanan tapi anak-anaknya seperti itu? Kadang kalau saya lihat di channel-channel YouTube teman-teman ada ya yang rajin gitu stok makanan, kemudian stok minuman dan stok kayak susu-susu. Mungkin kalau susu sih masih bisa ya teman-teman, tapi kalau kayak jajanan itu sepertinya bosen gitu kalau anak-anak saya itu. Jadi saya tuh males gitu teman-teman untuk stok makanan. Padahal kalau kita hitung-hitung lebih hemat kalau kita menyetok makanan di rumah untuk jajanan anak-anak ketimbang harus jajan di luar. Ya mungkin harganya selisihnya sedikit, cuma ya lebih hemat aja menurut saya ya teman-teman. Jadi nggak perlu jajan ini sendiri gitu. Takutnya kalau ini sendiri itu jajanannya kurang sehat. Kadang kan seperti ciki yang MSG-nya tinggi itu kan nggak bagus juga untuk anak-anak, dan juga seperti permen atau minuman kemasan yang kadar gulanya tinggi itu juga kan kalau kita berikan ke anak-anak dalam jangka waktu panjang kan efeknya juga nggak baik. Apalagi kan sekarang banyak berita yang kita tahu ya, itu katanya angka kejadian atau angka yang menderita diabetes mellitus itu pada anak itu sekarang cukup tinggi teman-teman ya, karena yaitu dalam kandungan jajanan yang mereka konsumsi itu kadar gulanya sangat tinggi. Dalam jangka waktu panjang bisa jadi akan menjadi pemicu ya teman-teman. Dan juga garam itu yang asin, guru, MSG, kemudian
dari garamnya itu bisa kena ke ginjal anak-anak juga yang tidak baik, itu juga angka kejadiannya juga tinggi. Jadi kita harus aware banget dengan anak-anak kita dalam memilih jajanan. Ya memang baiknya sih kita masak sendiri di rumah ya teman-teman. Dia bikin cemilan apa kita buatkan. Kita harus telaten dan rajin gitu. Bolehlah sesekali mereka kita berikan jajanan warung, tetapi kita harus balance ya teman-teman. Gitu. Kalau saya gitu nerapin kepada anak-anak ya. Dan biasanya saya kalau bekal sekolah anak-anak itu, walaupun saya jarang bikin, itu saya bekalinya itu kayak dimsum, kemudian puding, atau jajanan kue-kue pasar, kayak gitu teman-teman. Saya jarang sekali saya kasih seperti citato dan pokoknya ciki-ciki dan makanan kemasan lainnya. Jadi kalau terlalu berlebihan langsung deh nanti kena ke bagian tenggorokannya gitu teman-teman. Nah itu yang pemicu juga ya teman-teman. Nah ini baiklah teman-teman, sudah sampai di bersih-bersih lantai, saya sedang sapu. Nah ini kalau masih punya anak kecil nih kayak gini situasi rumah ya teman-teman. Udah nggak akan ada bersihnya dan sampahnya itu menurut saya udah seperti rumah yang nggak pernah disapu gitu teman-teman. Di setiap nyapu tuh seperti ini teman-teman. Ada tisu pun pasti boros dibuat main. Dan kalau ada kertas HPS pun sama ya teman-teman. Dia oke kreatif, gambar-gambar, tapi setelah itu yaitu pasti dirobek-robek dan nyampah di dalam rumah. Nah, ini seperti ini padahal sudah diterapkan selalu untuk buang sampah, tapi masih dalam proses ya teman-teman, yang namanya masih kecil gitu. Jadi harus kita yang benar-benar membimbing dan harus cerewet gitu. Namanya anak-anak kalau kitanya lemah dan kitanya nggak terlalu aware sama mereka dan mereka pun ya nggak ngerti arah gitu kan teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sama seperti saya memiliki anak kecil, yuk kita semangat dan kita sabar aja membimbing anak-anak kita. Ini sudah sampai aja di teras dan ini saya membersihkannya agak sedikit ekstra ya teman-teman, karena banyak bekas kotoran yang dari tanah basah tuh nempel di sandal, kemudian nempel lagi di lantai teman-teman ya. Jadi harus saya gesek-gesek gitu teman-teman. Apa ya bahasanya? Kalau saya itu saya gesek gitu ya teman-teman. Menggunakan ini sapunya ya. Jadi biar kotorannya nggak terlalu nempel teman-teman. Ya kadang dari roda motor, kadang juga dari sendal. Nah contohnya seperti ini. Jadi kalau nggak dikesek kayak gitu, cuma disapu aja pasti nggak hilang ya teman-teman. Nah karena ini posisi saya belum ngepel, jadi agak sedikit membantu lah biar nggak terlalu kelihatan kotor sekali. Nah seperti itulah teman-teman ya. Pokoknya gimana caranya senyaman mungkin kita sebagai ibu rumah tangga membersihkan rumah agar tidak kerja 2-3 kali sapu gitu teman-teman. Atau misalnya masih males ngepel kan, lumayan agak kebantu gitu teman-teman. Kadang kan nggak semua pekerjaan harus kita selesaikan dalam satu waktu. Kalau sedang tidak mood untuk ngepel, ya masih di besok-besok. Kalau saya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau kayak gini tuh lumayan lah, nggak terlalu kotor banget gitu teman-teman. Karena kan kalau sudah tidak punya bayi atau balita itu udah insya Allah aman ya teman-teman, karena kalau anak sudah sekolah itu sudah mengerti kalau makanan jatuh tuh pasti nggak diambil lagi gitu. Nah ini saya masukkan aja ke bak sampah karena ini lebih satset ya teman-teman, jadi nggak saya pakai serokan. Ini karena udah mengejar waktu ya teman-teman, udah kelelahan dah kayak gini aja biar cepat selesai gitu teman-teman. Nanti kan sampahnya bisa langsung dibuang ke bak sampah utama. Oke, bersih-bersih rumah sudah selesai, nyapu sudah selesai. Ini sudah sampai di depan pagar dan nanti langsung aja kita cuci-cuci sapunya teman-teman, karena kan tadi bekas kita gesek-gesek ke kotoran yang di lantai ya teman-teman. Jadi pasti nempel itu kotoran-kotorannya. Nah, ini sapunya saya cuci.
Karena ada tadi bekas sisa kotoran-kotoran yang menempel kan, kalau dari luar sana kita nggak tahu ya teman-teman, sandal ini menginjak bekas kotoran kucing kah atau apalah kotoran-kotoran yang lainnya. Jadi kalau udah disapu sapunya udah dicuci seperti ini kan, nanti kita pakai lagi kita udah nggak risih ya teman-teman. Nah nanti tinggal aja dikeringkan. Baiklah teman-teman, assalamualaikum.